Iya, terima kasih Rio. Lagu yang bagus sekali. Anda lihat siapa yang mengarang? Di atasnya ada namanya? Muhammad Syamsul. Ya. Rupanya belum ganti nama dia. Ada yang ganti nama Yohanes, kamu tahu? Ya. Ganti nama Yohanes. Ini Syamsul Islam, tidak ganti nama. Ya, ganti. Bagus. Oke. Malam ini saya ingin mengajak jemaat sekalian dan yang di rumah, kita baca 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di surga untuk catatan firman-Mu yang sudah kami baca. Tuhan, sungguh ada banyak sekali pelajaran di dalamnya. Dan malam hari ini kami hanya akan memetik pelajaran sekelumit kecil untuk perjalanan hidup kami. Terutama hidup dalam berdoa. Tuhan pimpin kami agar kami dalam doa kami pun berkenan kepadamu ya Tuhan, dan Engkau dipermuliakan. Kami berdoa dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah baca satu peristiwa yang besar sebenarnya. Ini adalah peristiwa di mana Raja Hizkia. Raja Hizkia. Raja Hizkia ini anak Ahaz, ya. Anak Ahaz, kemudian dia digantikan oleh anaknya yang namanya Manaseh, ya. Dan seterusnya. Ini kacau balau. Manaseh digantikan oleh Amon. Hizkia ini baik, ya. Raja Ahaz itu kacau balau. Raja Ahaz yang membuat bangsa Yahudi menyembah berhala. Waktu Raja Ahaz pergi ke Damsyik, ya, sampai di sana dia lihat ada mezbah yang bagus, ini mezbah penyembahan berhala, dan dia tertarik dengan mezbah itu. Dia kirim ukurannya segala macam dan suruh orang lari pulang dulu kepada Imam Uria untuk supaya bikin mezbah ini, gitu.
Jadi dia pulang dari Damsyik, mezbahnya sudah jadi. Dan mezbah yang punya Tuhan disingkirkan. Ini kacau sekali. Tetapi ketika Hizkia menggantikan Ahaz, Hizkia berbuat benar di hadapan Tuhan. Dia adalah raja yang bagus, gitulah. Raja yang bagus. Nah, raja yang bagus dan hidup di zaman Nabi Yesaya. Ini Nabi Yesaya yang tulis kitab Yesaya. Jadi itu satu zaman mereka. Nah, Hizkia ini jatuh sakit katanya. Jatuh sakit ada mungkin nggak tahu ya. Kayaknya kanker itu, bisul borok besar. Gitu. Ya mungkin zaman dulu tidak disebut kanker gitu. Ya. Sehingga Tuhan suruh Nabi Yesaya pergi kasih tahu Hizkia bahwa oke, udah itu kasih pesan terakhir sama keluarga semuanya karena engkau sebentar lagi akan mati. Waduh, itu vonis akhir ini. Hizkia ketika mendengar ini katanya dia menangis. Ya. Dan dia, Tuhan katanya, ya, dia sambil Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia, menangislah. Menarik sekali adalah bahwa ketika katanya menangis dengan kenceng, ya, menangis dengan menangis dengan kenceng sekali itu, ya, sehingga Yesaya yang habis kasih pesan pulang. Katanya Yesaya belum sampai pelataran, baru di pelataran tengah mungkin itu, ya, Hizkianya nangis-nangis di kamarnya. Datang firman Tuhan kepada Yesaya. Balik lagi. Nah, ya, balik lagi dan kasih tahu bahwa aku telah mendengar doamu dan aku telah melihat air matamu, dan sebenarnya kita sudah baca tadi, ya, bahwa engkau akan disembuhkan dan umur kamu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Wah, hebat sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita mau petik dari satu peristiwa Raja Hizkia menangis dan berdoa ini? Ya, pertama-tama kita lihat ya, cara berdoa Hizkia sederhana. Ya, mungkin dia baring, dia berdoa. Ya, banyak orang masih belum faham tentang ibadah hakikat rohania dalam kebenaran yang tidak mengharuskan sembah, sujud, lutut, ya, dan lain sebagainya, berlutut lagi, sembah begini segala macam, no, ya. Karena yang Tuhan lihat itu hati. Yang Tuhan lihat itu hati. Tidak salah, artinya begini, jangan bilang Pak Suhento bilang enggak boleh berlutut, enggak boleh apa, bukan, yang kamu salah. Kalau mau berlutut-lututlah, ya toh. Artinya tidak harus gitu ya. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat hati. Daripada badannya yang lutut, lebih baik hatinya yang berlutut, begitu. Ya. Daripada badannya yang tunduk, lebih baik hatinya yang tunduk, begitu. Nah, itu lebih benar gitu. Jadi inilah ibadah kekristenan yang Tuhan inginkan. Sebenarnya begini, sekarang ini ya, semua agama di luar kekristenan, itu memiliki ritual ibadahnya. Kenapa? Karena mereka bukan menekankan kebenaran. Ketika sebuah agama tidak menekankan kebenaran, ya, maka yang ditonjolkan, yang disanjung itu adalah ritualnya. Ritual, pokoknya ikutin ritualnya, mesti begini. Ya. Maka itu mereka ada kuilnya, ya, ritualnya, bahkan
ada tempat sucinya yang mesti didatangin di situ, ya. Ada peraturan berlututnya, menyembahnya, segala macam. Ini ritual. Nah, kekristenan sudah tidak ada. Seharusnya kekristenan sudah tidak ada. Nah, tetapi ya, iblis berusaha keras agar orang Kristen ya mundur, sebenarnya mundur ya. Supaya kita sudah maju. Tuhan buat kita maju. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini sudah maju, tapi iblis mau tarik kekristenan mundur. Jadi ketika denominasi Kristen, ketika gereja ya kehilangan kebenaran untuk dijunjung, untuk ditawarkan segala macam, maka gereja itu akan beralih ke apa? Yaitu menjunjung ritualitas. Ritual akan kembali menjalankan ritual. Lama-lama nanti semua agama disatukan. Bagaimana semua agama bisa disatukan? Yaitu kalau semuanya sama-sama menjunjung ritual. Benar salah, enggak usah diomongkan lagi itu. Itu jangan, karena ketika kita bicara apakah ini benar, apakah ini salah, banyak opini akan muncul dan banyak perdebatan akan muncul, banyak pendapat dan lain sebagainya, karena tidak bisa bersatu. Kalau bicara mana benar, mana salah, gitu. Tidak bisa. Berarti tidak perlu lagi bicara mana benar, mana salah. Pokoknya ikut jalan ritualnya begini. Start awalnya begini. Saya ingat, saya pernah diundang khotbah di sebuah gereja. Ya. Pak Suhinto minta Alkitabnya. Lah kitab saya kenapa? Ya. Kita minta Alkitabnya. Jadi gini, kami ini gerejanya kebetulan mepet tanah, jadi satu lantai gitu. Kami di luar. Dengar bunyi loncengnya, teleng. Oke, katanya. Pemimpin nyanyinya jalan duluan, saya ikut di belakang. Alkitab saya sama dia, gitu. Sampai jalan, sampai di atas sini, di depan sini. Saya berdiri sebentar, kemudian dia, mungkin ya ketua majelisnya, kasihkan Alkitab kepada saya. Alkitab saya tadi, gitu. Jadi kan jadi lucu-lucuan begitu, betul ya nggak? Ini Alkitab saya, gitu, yang saya bawa, gitu. Lalu dia ambil, gitu. Nah kita jalan, sampai di depan mimbar, gitu, ya. Kemudian dia serahkan Alkitab sama saya ambil, oke, ya. Jadi itu ada dia punya itu loh, dia punya ini acara-acaranya, mata-mata acaranya, jadi itu. Wah, jadi fotum ya. Terus kemudian macam-macam. Sampai kepada ada poin di mana ya toh, pengakuan dosa. Tadinya saya disuruh memimpin pengakuan dosa, gimana? Saya bilang, saya khotbah aja lah, saya bilang gitu. Saya khotbah saja. Saya mimpin pengakuan dosa, kalau misalnya. Jadi akhirnya orang lain mengaku dosa. Habis mengaku dosa, nyanyi satu lagu, disuruh umumkan dosa sudah diampuni. Wah ini saya merenung, ini apa-apaan, ini kayak kita bikin drama gitu loh, bikin sandiwara. Nah ini yang kekristenan akan mengarah ke situ. Ya. Saya tanya, kenapa Alkitab saya kasih sama kamu, nanti balikkan sama saya? Dia bilang, sampai di depan jemaat, Bapak diberi otoritas untuk menjelaskan Alkitab. Jadi ini diserahkan kepada saya. Padahal Alkitab saya, gitu. Jadi lucu-lucuan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita ini kekristenan nanti akan Anda lihatlah ya. Yang muda-muda masih banyak, Anda masih berpuluh-puluh tahun ke depan untuk mengamatin, ya loh.
bahwa kekristenan akan bergeser ke menjadi agama yang kurang lebih dengan semua agama yang lain, yaitu yang menjunjung ritual, upacara. Nah, doa, ya mereka bilang doa itu diupacarakan, ya. Ibadah doa, masuk ibadah doa. Padahal ya kita bilang apa? Doa itu sebenarnya doa itu kan bicara kepada Tuhan. Doa bicara kepada Tuhan. Lihat, Hizkia begitu gamblangnya. Ketika dia mendengar ultimatum dari Yesaya, langsung Hizkia bilang, Tuhan, ya, Jehovah, Tuhan ini huruf besar. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangislah dia dengan sangat. Masalahnya udah di ultimatum akan mati, gitu. Akan mati, nangislah dia. Ya. Nah, dia berdoa bukan ibadah doa, tidak ada. Tidak ada ibadah doa. Tidak ada, bukan upacara doa. Tidak ada upacara doa. Doa itu berbicara kepada Tuhan. Sesimpel itu saja. Kita berbicara kepada Tuhan. Menyampaikan semua isi hati kita. Seperti Hizkia. Menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Apa adanya. Ya. Mau nangis boleh nggak? Boleh, jangan nangis di sini. Gitu nanti aja. Ya. Betul nggak? Boleh nggak orang berdoa menangis-nangis? Ya itu kan Hizkia aja nangis gitu. Betul nggak? Ya, tetapi kalau kita di sini, ya kalau Anda ada persoalan, ya kalau persoalan sangat berat menangis ya, paling nanti kita tepuk-tepuk pundaknya gitu ya, hibur dia gitu. Ya. Boleh berdoa sampai berteriak-teriak nggak? Wah, kita bilang, nah kembali lagi di dalam berjemaat kita harus apa? Sopan dan teratur. Kita kena aturan lain. Nah kalau sendiri, Hizkia itu di tempat tidurnya. Jadi dia menangis amat sangat katanya. Dia menangis amat sangat. Nah, jadi berdoa, sampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Yang paling penting itu adalah isi hati sudah tersampaikan kepada Tuhan. Itu dia. Nah itu yang terjadi pada Hizkia. Jadi maka itulah kita tidak ada namanya upacara doa, tidak ada namanya ritual doa, ibadah doa, ya. Dan kita tidak melakukan doa keroyokan. Ya, tahu doa keroyokan? Ya, sekarang di sini mungkin kurang lebih 100 orang. 100 orang berdoa. Mari kita bersatu hati berdoa, buka suara sama-sama. Lalu 100 orang buka suara sama-sama sehati atau masing-masing hati? Masing-masing namanya. Ya, saya kan enggak dengar dia doa apa. Ya enggak? Dia ngomong sendiri, saya ngomong sendiri, ini orang ngomong sendiri lagi, masing-masing hati, bukan sehati sebenarnya. Saya sering kalau diundang khotbah di gereja yang lain, sebelum kebaktian mulai kita berdoa dulu gitu di samping atau di belakang. Lalu pengurusnya semuanya doa. Mari kita buka suara bersama-sama berdoa sehati Pak Sohento. Ya biasanya saya jadi enggak doa. Saya enggak doa apa tahu. Saya dengerin yang sebelah saya. Udah, amin, ulang. Udah. Amin, saya dengar. Kalau saya tambah juga gitu ya toh. Jadi ribut gitu loh. Ributnya bukan main. Bukan berarti Tuhan tidak keburu dengar doa yang mana, bukan ya toh. Tetapi masalahnya adalah kesehatian. Ya, kesehatian. Nah, kita kan memerlukan kesehatian. Kita sudah jalan dari rumah, sudah repot, ya enggak? Kita sudah meluangkan waktu, sudah berusaha sampai ke sini doa masing-masing lagi gitu. Ya enggak? Lah kan di rumah aja. Gitu. Repot sekali, betul enggak? Lalu sampai di sini kan kita sekarang ini mau berdoa sehati gitu loh, sehati. Makanya itu, oke, satu orang berdoa, yang berapa orang dalam satu grup kita mendengarkan apa yang dia omong dan kita sehati, kita dengar ya, kita aminkan gitu. Sekali lagi ya, kalau berdoa itu jangan komat kami nggak jelas apa yang didoakan. Jadi orang lain mau amin susah gitu. Ya.
Apalagi saya makin tua makin nggak dengar gitu. Jadi saya perhatikan, waduh nggak dengar ini apa yang dia omong gitu ya. Nah, kita doa yang jelas gitu, sehati utamanya. Nah, jadi kita lihat Hizkia ya, begitu simple dia berdoa di tempat tidur. Memang berbicara kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan. Sesederhana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ya, doanya Hizkia mendatangkan mujizat. Nah, Tuhan perpanjang umurnya berapa? 15 tahun. Lumayan, betul nggak? Ya. Kalau Hizkia ya diperpanjang umurnya 15 tahun, mujizat ini. Mujizat luar biasa. Kalau Anda baca lagi seterusnya, Hizkia nggak yakin dia apa benar ini umur saya akan diperpanjang. Boleh minta tanda nggak? Dia mau minta tanda atau nggak? Lalu Yesaya bilang mau minta tanda apa? Dia bilang apa? Itu bayang-bayang, itu apa? Bayangan katanya. Kalau minta bayangannya maju 10 langkah itu gampang. Mundur dia bilang. Oh iya, saya bilang oke. Berseru kepada Tuhan. Itu bayangan itu bisa mundur 10 langkah. Wow, ya ini hebat sekali. Jadi doa menghasilkan mujizat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita berdoa? Kenapa rajin berdoa? Saya berdoa terus, saya banyak berdoa. Saya berdoa terus karena saya yakin masih percaya mujizat. Saya masih percaya mujizat. Banyak orang bilang sama saya, Pak Suhento orang yang tidak percaya mujizat. Saya bilang kamu sembarangan omong. Fitnah saya. Fitnah saya. Saya orang yang paling percaya mujizat. Saya mengalami banyak mujizat. Ya. Cuman kita tidak percaya kalau ada orang sesumbar bahwa dia pula yang bisa buat mujizat. Itu no. Lalu dia dibawa jalan-jalan ke surga. No. Tidak ada yang macam begitu. Lalu dia dibawa jalan ke neraka. Wah, neraka ngeri loh Pak Suhento. Saya bilang enggak usah dia ke neraka. Saya tahu neraka ngeri dari Alkitab. Ya. Kenapa pula saya mesti dengar dia? Dia bilang, ya. Saya tahu neraka ngeri dari Alkitab. Tidak usah dari dia. Gitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kita percaya mujizat. Oleh sebab itulah kita berdoa. Mengenai Hizkia ini. Seringkali muncul perdebatan dengan kelompok Calvinis. Hizkia ini kan sudah diultimatum mati dia. Mati. Gitu. Dan Hizkia berdoa. Ternyata Tuhan batalkan dan Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun. Nah loh sekarang. Ya loh, gimana ini? Tuhan menetapkan dia mati saat itu. Kemudian mengubahnya tambah 15 tahun. Atau bagaimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya begini. Nah, tergantung kamu mau berdiri di sisi mana. Bergantung dari sisi. Kalau berdiri di sisi Tuhan, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu nggak bahwa itu Hizkia akan berdoa, Hizkia akan mohon, Hizkia akan menangis meraung-raung. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Jadi kalau dilihat dari sisi Tuhan, segala-galanya sudah Tuhan tahu. Tapi kita tidak berdiri di sisi Tuhan, kita tidak jadi Tuhan. Gitu. Kita berdiri di sisi manusia. Kita berdiri di sisi manusia, di sisi Hizkia. Bahwa sudah diultimatum oleh Tuhan mati, kemudian berdoa, dan dari sisi pandangnya Hizkia maupun semua orang di situ dan semua yang hadir, betul nggak? Berarti apa? Tuhan mengubah ketetapannya. Yang mestinya mati jadi nggak mati, tambah 15 tahun gitu. Dilihat oleh dari sisi manusia. Nah, ini mujizat. Dan ini dilihat dari sisi manusia, Tuhan mengubah keputusannya. Yang tadinya mau segera ngambil nyawa Hizkia, sampai sudah suruh dia kasih pesan sama keluarga semuanya. Ya toh. Yesaya baru jalan, ya istananya kan pasti lumayan besar gitu kan. Sehingga Yesaya keluar dari kamarnya jalan jauh
Hizkianya udah ditinggal di kamar, sudah menangis di situ, ya toh. Nah, sampai katanya di ruang tengah Tuhan berfirman lagi, balik, kasih tahu dia. Air matanya sudah dilihat, doanya sudah didengar, ya toh. Bahwa dia akan diperpanjang umurnya 15 tahun. Dilihat dari sisi manusia, Tuhan mengubah, ya, Tuhan mengubah ketetapannya dari segera mencabut nyawanya Hizkia menjadi diperpanjang 15 tahun lagi. Dan mujizat. Nah, hari ini sebentar kita akan berdoa, dan cukup banyak yang sakit, ya, sudah masuk dalam daftar, sudah cukup banyak yang sakit. Kita berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan yang menyembuhkan Hizkia sama dengan Tuhan yang kita percaya hari ini. Ya, sama. Apa kuasanya ada berbeda? Tidak. Ya. Sebagaimana dia bisa memperpanjang umur Hizkia 15 tahun, dia juga bisa memperpanjang orang yang sakit sekarang ini. Bisa saja. Nah, persoalannya adalah sekarang masalah mujizat. Tuhan pernah memakai nabi-nabi untuk melakukan mujizat supaya nabi-nabi itu disegenin, ya, supaya nabi-nabi itu dihormatin, supaya apa yang dia omong didengar dengan baik. Ini, ya, Yesaya, ya, Elia, Elisa, ya, itu ya, jangan main-main. Ada anak-anak yang olok-olok dia, rupanya Elisa tuh botak, gitu ya. Jadi kalau yang rambutnya mulai tipis jangan ini ya, jangan susah hati. Ada nabi botak kok, gitu. Jadi Elisa pernah diolok-olok, botak sama anak-anak begitu, ya. Itu anak-anak itu dimatikan sama dia. Ya. Ini, jadi ini luar biasa sekali. Nah, jadi mujizat-mujizat itu, ya, semua yang tercatat di dalam Alkitab, mujizat dilakukan oleh nabi. Itu apa tujuannya? Untuk meninggikan nabi itu. Mujizat dilakukan oleh rasul. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meninggikan para rasul. Nah, semua itu mereka, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20, itu adalah fondasi jemaat. Jadi nabi dan rasul itu fondasi jemaat. Dan nabi dan rasul lah yang meninggalkan kita kitab ini, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini nabi, ini warisan nabi dan rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang menjabat jabatan sangat khusus, gitu. Sangat khusus. Yaitu nabi dan rasul. Maka Tuhan memakai mereka untuk melakukan mujizat yang bersifat untuk dilihat oleh orang dan sengaja bersifat untuk supaya mengkultuskan mereka. Hari ini ya kita berdoa, ada yang sakit kita berdoa, kita yakin Tuhan akan menyembuhkan dengan cara yang tidak menyolok. Dengan cara yang tidak menyolok. Kenapa tidak menyolok? Karena tidak ada di antara kita yang perlu ditinggikan. Tidak ada di antara kita yang perlu dikultuskan. Tidak ada. Ya, tidak ada lagi di antara kita yang tulisan kita akan jadi firman Tuhan. Tidak ada lagi. Ya, hari ini oleh sebab itu Tuhan tidak ada keperluan untuk meninggikan seseorang. Maka itu kita yakin masih ada mujizat, tetapi mujizat itu terjadi dengan tidak menyolok. Tidak ada pribadi yang dikhususkan untuk melakukan mujizat, tidak ada lagi. Tetapi kita tetap yakin, ya, Tuhan mendengarkan doa. Tuhan mendengarkan doa, Tuhan akan menjawab doa. Akhirnya tiap-tiap orang bisa merasakan bagaimana pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kita. Wah, Anda mendengar bagaimana saya beli gedung ini, ya, pembelian gedung ini, bagaimana beli gedung di sana, bagaimana beli gedung ini. Semuanya itu merasa Tuhan menuntun. Tetapi itu subjektif. Saya yang merasakannya. Ya, tidak menyolok. Ya, tidak bersifat menyolok. Dan makanya hari ini saya berdoa, Tuhan, ya, kalau sakit berdoa. Ya, Tuhan akan pertemukan kita dengan dokter yang baik. Dokter yang, ya, Tuhan kasih hikmat.
Jangan salah-salah buka obat, gitu. Jangan cuma mau cari untung cari duit, gitu. Nah, itu bukan itu, ya. Tetapi kita betul-betul menerima pengobatan yang benar, gitu. Dan pengobatan pun, gitu, kadang-kadang sangat tergantung pada alatnya. Alatnya kerja nggak benar, gitu. Di rumah sakit hari ini, rumah sakit itu sangat memakai teknologi, ya. Karena teknologinya itu bisa salah, ya, malfunction, ya, itu bisa salah, gitu. Nah, oleh sebab itu kita berdoa. Kita sangat yakin Tuhan melakukan mujizat. Tuhan masih sama, Tuhan yang menyembuhkan Hizkia dengan Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sama. Jangan khawatir. Nah, itulah sebabnya kita rajin berdoa. Dan kita membawa saudara-saudara kita dalam doa. Yang sakit, yang apa, kita bawa mereka dalam doa. Dan kita yakin, kita meyakinkan dia juga bahwa Tuhan mendengar doa. Jangan khawatir. Gitu. Oke, jadi dari Hizkia ini kita dapat pelajaran. Ya, bahwa Tuhan mendengar doa. Bahkan, ya, bukan hal yang kecil, bukan hal yang remeh. Tuhan mendengar doa sampai umur diperpanjang 15 tahun. Ya. Berani kasih angka, bukan akan diperpanjang, ya, tapi tidak jelas, gitu. Tapi diperpanjang 15 tahun, jelas sekali. Nah, ini Tuhan, ya. Jadi sedemikian rupa. Oleh sebab itu, marilah kita lebih giat berdoa. Saya katakan bahwa lebih giat berdoa bukan cuma datang dalam persekutuan doa kita bersama sebagai sebuah jemaat, tapi kita sendiri di hidup kita hari-hari. Nah, karena tidak perlu ritual berdoa, doa kita tidak membutuhkan ritual, maka kita bisa berdoa kapan saja. Ya, kapan saja bisa berdoa. Sambil jalan kita bisa berdoa. Sambil baring kita bisa berdoa. Ya, sambil mandi bisa berdoa. Kita bisa berdoa. Kita lebih giat berdoa. Kalau kita banyak berdoa, kita dekat dengan Tuhan. Dan menandakan bahwa kita percaya kepadanya. Kita yakin dia mendengarkan doa dan dia masih menjawab doa. Cuman tidak dengan cara yang menyolok. Karena tidak ada yang perlu ditinggikan. Kita tahu bahwa sekarang Tuhan meninggikan Alkitab, tidak lagi meninggikan orang. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang kami bisa petik dari peristiwa Raja Hizkia yang sudah divonis akan mati. Tetapi dia berdoa kepadamu dan engkau menjawab doanya. Tuhan, kami zaman sekarang, kami percaya, sangat percaya kepadamu. Oleh sebab itulah kami mau berdoa, sampaikan segala hal, segala isi hati kami kepadamu. Permohonan kami Tuhan, sebagai jemaat semuanya, akan kami sampaikan kepadamu. Mohon berkat-Mu Tuhan. Mohon Tuhan menuntun kami, agar kami makin hari Tuhan, makin dekat kepadamu. Dan Tuhan, kiranya doa yang kami sampaikan, kami yakin itu Engkau dengar. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sama, yang dulu menjawab doa Hizkia, adalah Tuhan yang hari ini mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.